Hai semua, aku Arin. Hari ini aku mau review Something Badass Breathable Full Coverage 12 Hours Serum Foundation. So, stay tune terus. Oke, jadi kalian tahu kan kalau Something itu belum lama ini ngeluarin produk banyak banget dari makeup, terus skincare juga. Cuman yang terakhir itu dia ngeluarin makeup complexion, terus makeup mata, makeup wajah kayak blush on, highlighter, bronzer. Nah, kali ini aku mau review foundationnya dulu karena aku anak yang tim matte foundation. Ini tuh dia ngeluarin foundation satu. Ini pertama kalinya foundationnya Something kalau nggak salah. Kan sebelumnya dia ngeluarinnya cushion yang glowing gitu. Terus dia kemarin juga ngeluarin cushion yang matte. Kemarin aku juga bingung mau yang cushion atau foundation. Tapi akhirnya aku beli yang foundation karena aku anaknya lumayan complexion banget. Aku lebih suka pakai foundation daripada cushion. Cushion tuh lebih kayak nggak tahan lama kalau menurut aku. Kalau foundation lebih ke tahan lama, jadi aku bisa pakai dari pagi sampai sore atau bahkan malam. Jadi aku tenang aja, nggak perlu touch up. Jadi foundationnya Something ini dikasih nama Something Badass Breathable Full Coverage 12 Hours Serum Foundation. Jadi katanya dia breathable, ringan, full coverage, terus katanya juga bisa tahan lama 12 jam, dan dia ada kayaknya mengandung skincare gitu karena di sini namanya serum foundation. Terus aku biasanya sih pakai foundation yang mengklaim dirinya 24 jam, sedangkan ini 12 jam. Aku kira dia nggak setahan lama itu karena ini sebenarnya bukan first impression aku, sebelumnya aku udah pernah pakai dan ternyata dia lumayan cukup tahan lama. Oke, sekarang aku bakal bahas dari segi packagingnya dulu. Ini dusnya dia bisa kalian lihat sendiri, dia kombinasi kuning dan hitam. Sebenarnya kuningnya agak ke hijau-hijauan juga. Terus kayak gini tuh, jadi dia bentuk katup gitu. Rata-rata emang foundation yang finishnya matte pasti packagingnya tup gini, dan ternyata dia aplikatornya dalam bentuk palm, jadi enak banget, bisa kita takar. Terus kayak gini tuh. Dia di sini ada breathable technology, dermatology tested, terus ada klaimnya juga. Di sini ada komposisinya lengkap. Terus kalau aku lihat dia nggak mengandung alkohol dan nggak mengandung parfum, which is aku seneng banget karena aku kulitnya sensitif sama skincare ataupun makeup yang mengandung alkohol dan parfum. Ini aman banget karena mereka nggak mengandung itu. Terus di sini juga ada tempat distributornya, ada sosial medianya mereka, udah berbepom. Terus shade-nya mereka ada di belakangnya. Ini aku beli yang W02 Coco karena sebelumnya aku juga nyobain cushionnya mereka yang lama, itu aku juga pakai shade yang Coco, no animal tested, isinya 30 ml. Expirednya juga lumayan lama, di sini November 2024, jadi kayak masih lama banget. Oke, sekarang kita lanjut ke teksturnya. Di sini sih nggak ada anjuran untuk check before use, tapi langsung aja bisa pakai. Oh ya, aku bakal baca dulu ini klaimnya mereka. Katanya mereka juga ada blurring effect-nya, which is bisa nge-blurring pori-pori. Terus high coverage, skin tone-nya cocok sama kulit orang-orang di Indonesia. Udah sih klaimnya itu aja. Jadi sekarang aku bakal lanjut ke teksturnya mereka. Kayak gini. Untuk satu palm lumayan banyak menurut aku, tapi aku merasa aku cukup banget kayaknya segini. Dan warnanya tuh masuk banget ke kulit aku. Ini. Aku biasanya pakai foundation, sekarang pakai brush. Bentar aku ambil brushnya dulu. Ini dia, aku biasanya pakai brush dari Iris. Ini yang A7, dia enak banget, lembut, dia brand lokal. Aku bakal pakai dulu ke wajah aku yang setengah. Dia sama sekali nggak ada wanginya, dan teksturnya tuh kental, kelihatan banget kalau dia matte finish kan. Nah, si Coco ini tuh cocok banget buat kulit yang medium dan yellow undertone.
Sebelumnya aku biasanya kalau pakai foundation itu aku pakai beauty sponge, cuman sekarang kayak jadi pas cobain pakai brush jadi lebih suka pakai brush karena pengaplikasiannya jadi lebih cepat dan tetap flawless. Kalau mau tetap flawless yang penting makainya tetap dengan cara yang sama, yaitu di tap-tap gini. Nah kayak gini hasilnya tuh loh. Menurut aku ini full coverage, lumayan full coverage, apalagi aku pakai brush kan kayaknya. Ini aku pakai satu pump, masih banyak, masih setengahnya lagi. Jadi menurut aku ini cukup banget untuk satu aja. Ini masuk banget sama kulit aku yellow undertone, dan kulit aku kan jenisnya sensitif, makanya kelihatannya kayak di sini merah karena sensitif. Dari foundation yang pernah aku cobain yang katanya finishnya matte, ini masih nggak begitu matte menurut aku. Dia masih yang ada glowingnya sedikit. Terus ngeblurin pori-porinya cuman sedikit, jadi kayak pori-pori aku kan emang gede, jadi agak masih kelihatan gitu, cuman lumayan nutupin. Ini belum pakai powder kan. Terus foundation yang biasa aku pakai itu matte-nya beneran yang habis dipakai nggak lama langsung set, kayak nggak harus pakai powder. Nah kalau ini menurut aku foundationnya tetap harus di set pakai powder, nggak terlalu matte banget, dan jadi masih aman banget nih buat kulit kalian yang kering banget. Pakai foundation ini masih aman banget. Nah sekarang aku bakal lanjut ke wajah aku sebelahnya. Oke, ini dia hasilnya. Kalian bisa lihat sendiri, ini lumayan banget, kelihatan banget kalau ini tuh medium to full coverage. Dan kalau buat aku foundation ini cukup nutup. Kayak aku masih belum butuh banget concealer sampai sekarang. Untuk kulit kering banget, kemungkinan dia nggak butuh banget di set powder karena lumayan matte. Tapi buat kulit aku yang normal, ini harus banget di set pakai loose powder. Ini buildable banget karena sebelah sini tuh pakainya lebih banyak tadi kan sisanya. Ternyata dia lebih nutup lagi pori-pori aku. Yang ini nggak begitu karena mungkin makanya lebih dikit. Sedangkan yang ini kan sisaannya jadi lebih banyak. Jadi pori-pori aku di sini lebih ketutup. Yang ini masih ada sedikit di bagian sini. Jadi kalian bisa menyesuaikan sama tingkat coveragenya kalian mau seperti apa. Nah sekarang aku bakal nyelesain seluruh makeup aku buat ngeliat hasil makeupnya seperti apa, gampang diratakan atau enggak makeup di atas foundationnya. Dan aku mau ngasih tahu kalau aku bakal ngeset foundation ini dengan loose powdernya BLP yang ini. Ini aku shade-nya yang medium beige. Aku dari awal bikin YouTube, aku selalu nge-review foundation atau cushion yang di set dengan powder yang sama, yaitu si face powder dari BLP ini, supaya aku bisa bedain foundationnya seperti apa hasilnya dengan powder yang semuanya sama. Kalian bisa cek ke playlist aku di review makeup. Di sana semuanya sama, aku pakai loose powder BLP. Hai, aku balik lagi. Sekarang ini udah selesai makeupnya. Aku udah pakai loose powder, pakai semuanya deh, pokoknya kayak eyeshadow, bronzer, blush on. Dan kali ini aku seperti biasa kalau nge-review foundation, aku nggak pernah pakai highlighter supaya nanti di 4 jam kemudian aku mau ngecek dia beneran bisa nahan minyak wajah aku atau enggak. Karena biasanya kalau misalnya foundation yang nggak tahan minyak wajah, di 4 jam aku pemakaian biasanya udah berminyak, makanya berminyak banget di bagian T-zone khususnya, karena aku di bagian T-zone itu lumayan berminyak. Tapi kalau foundationnya bisa nahan minyak, biasanya nggak keluar gitu minyaknya, tahan lama gitu lah foundationnya. Nah kalian bisa lihat sendiri, ini udah ngeset flawless banget, dan ternyata kalau kita lihat dia masih ada sedikit glowingnya, sedikit banget, karena emang kalau dipegang masih berasa kalau ada
makeupnya yang lengket-lengket sedikit, tapi sedikit banget. Terus kalau aku rasain dia ringan banget, super ringan. Jadi walaupun kelihatannya full coverage, tapi foundation ini tuh cukup ringan, nggak terlalu berasa pakai makeup. Dan ketika aku tambahin loose powder, dia semakin nutup juga kan pori-porinya, karena loose powdernya BLP juga emang lumayan ngeblurin pori-pori. Dia nggak begitu cracking juga di bagian bawah mataku, mungkin karena dia juga nggak terlalu matte. Menurut aku sih ringan, ini termasuk foundation yang ringan, tapi aku sedikit masih ada berasanya kalau aku pakai foundation, tapi sedikit banget kok. Kayak karena biasanya aku pakai foundation yang matte banget dan itu super ringan walaupun full coverage juga. Tapi ini masih aman lah, masih nyaman banget. Dan kalau kemarin aku cobain itu aku pakai dari pagi sampai sore, lumayan cukup tahan lama. Cuman emang aku pakai disemprot setting spraynya dari MAC Studio Fix, jadi lumayan tahan lama dan nggak begitu hilang ketika diangkat maskernya. Jadi aku kan keluar pakai masker dengan foundation si something ini, aku ngerasa dia nggak begitu keangkat, nggak begitu nempel di masker, nggak begitu keangkat, nggak begitu hilang. Nggak tahu mungkin karena termasuk di setting sama Studio Fix-nya MAC yang setting spraynya. Tapi kali ini aku nggak bakalan nge-review tanpa setting spray, jadi cuman di loose powder aja. Soalnya aku bakal balik lagi, ini tuh di jam 10-an, jam 10 pagi. Kan saya sih? Itu jam 10 pagi. Aku bakal update di 3 atau 4 jam setelah ini. Kita bakal cek finishnya kayak gimana, apakah dia oxidize atau enggak, terus tahan minyak atau enggak di wajah aku. Aku bakal balik lagi. Aku balik lagi. Ini tuh sekarang udah di jam 5 sore. Jadi aku tadi abis keluar sebentar. Itu berarti sekarang udah pemakaian 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 7 jam. Dan ini hasil finishingnya. Kelihatannya sih berminyak kayak di sini, tapi mungkin karena lighting juga. Cuman aslinya dia nggak begitu berminyak banget. Terus tadi kan aku pakai masker, dan ini tuh maskernya kelihatan yang nempel cuman sedikit banget di bagian sini sama hidung. Nih di hidung juga keangkat sedikit, tapi sebenarnya masih aman banget karena tekstur yang nggak matte banget, kayak udah nyatu sama kulit, jadi masih gampang banget diratain pakai tisu. Ini aku belum touch up sama sekali, belum touch up powder sama sekali, cuman yang kegeser ya udah keangkat gitu. Terus bagian bawah mataku nggak nge-crack sama sekali, warnanya juga menurut aku nggak oxidize. Dan kalau misalnya bisa dilihat di bagian jidat itu sebenarnya masih rapi banget, nggak ada yang keangkat, mungkin karena nggak kena masker kan. Dan bisa dibilang lumayan tahan minyak, karena tadi aku berangkat di 3 jam setelah pemakaian, itu jam 1-an. Mukaku di jam ketiga pemakaian nggak berminyak sama sekali, which is itu bagus, kayak lumayan tahan minyak di wajah aku. Berarti rasanya masih tetap ringan, masih tetap nyaman walaupun udah hampir 8 jam, masih nyaman banget pokoknya. Aman lah buat dipakai sehari-hari. Udah gitu ini kan kayak katanya ada skincare-nya kan di sini. Saya itu dia review Something Badass Breathable Full Coverage 12 Hour Serum Foundation. Kalau kalian suka sama video ini jangan lupa kasih like, jangan lupa subscribe kalau belum subscribe, dan aku makasih banget buat yang di subscribe. So sampai ketemu di video selanjutnya, bye bye.